Nah, sisa pinjamannya berarti untuk Andi ada 4.620. Oke, sudah muncul semua. Untuk Andi sisa pinjamannya 4.600 dari plafon 7.700. Halo semua, di video kali ini kita akan mencoba merekap angsuran nasabah sekaligus menghitung sisa pinjamannya. Ya, oke. Di sini kita punya daftar angsuran, ada nama nasabah, kemudian daftar angsurannya. Dan di daftar pinjaman kita punya nomor urut, nama nasabahnya, kemudian tenor pinjamannya dan plafon pinjamannya. Oke. Dan di sini di yang tabel terakhir kita akan membuat rekap angsuran dan sisa pinjaman nasabahnya. Ada nomor urut, nama nasabah, angsuran ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan plafon pinjamannya. Kemudian di sini kita akan menghitung sisa pinjamannya. Oke, sebelum mulai sama seperti video-video sebelumnya, saya tidak akan menjelaskan secara detail struktur dan fungsi dari rumusnya. Jika sempat, mungkin penjelasan rumusnya akan saya sertakan di deskripsi. Atau jika tidak, silakan teman-teman download saja filenya yang juga linknya akan saya sertakan di deskripsi. Dan silakan pelajari sendiri struktur dari rumusnya ya. Oke, kemudian untuk rumus angsuran ke-1 sampai ke-4, ini saya akan menggunakan formula array. Jadi harus diingat pola penulisan rumusnya harus diakhiri dengan menekan tombol CTRL, Shift, dan Enter seperti itu ya. Oke, langsung saja kita akan mulai membuat rumusnya. Pertama untuk nomor urut ya, sama dengan kemudian kita gunakan if ya. Kita gunakan if yang logical testnya kita pakai is blank ya. Oke, is blank yang value-nya kita ambil sel ini F13. Kemudian tutup kurung, semikolon, dan untuk value if true-nya kita pakai tanda petik semikolon, dan value if false-nya kita gunakan raw. Raw yang referensinya sel A1. Kemudian tutup kurung 2 kali dan enter. Nah, tidak terjadi apa-apa karena memang di sini masih kosong ya. Oke, penjelasannya if is blank F13 dan seterusnya ini adalah arti jika dibahasakan dalam bahasa kita, jika sel F13 kosong, maka kosongkan. Jika ada isinya, maka ambil referensi dari sel A1. Jadi untuk row A1 ini maka akan menghasilkan angka 1 seperti itu ya. Oke, kita copy ke bawah. Belum terjadi apa-apa karena memang untuk nama nasabahnya belum terisi. Jadi kita akan mulai mengisinya dulu menggunakan data validation ya. Blok dulu ranknya ya, blok ranknya, kemudian pergi ke data dan data validation. Untuk allow-nya kita ambil list, untuk source-nya biar gampang kita tinggal blok rank ini F4 sampai F7. Oke ya. Nah, sudah tinggal muncul ya angka 1 karena di sini sudah ada isinya. Kemudian Budi juga muncul angka 2, Cecep, dan yang terakhir Dedi. Nah, itu ya. Oke, untuk angsuran ke-1 kita akan menggunakan formula array ya. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa ini harus diakhiri dengan menekan CTRL, Shift, dan Enter. Sementara untuk angsuran ke-1 ini kita akan mengambil datanya dari kolom angsuran ya. Dari kolom angsuran kemudian kita combine dengan nama nasabah yang bersangkutan. Jadi kebetulan di sini saya hanya membuat contoh sampai 4 angsuran, jadi kemungkinan akan terisi semua seperti itu ya. Oke, langsung saja sama dengan if. Kemudian untuk logical testnya kita gunakan columns. Kita gunakan columns yang array-nya kita ambil dari ini ya. Nah, susah karena ini jadi kita ketik manual G13 sampai dengan G13. Untuk yang G13 di awal kita kasih simbol dolar atau menekan F4 3 kali ya.
tutup kurung, kemudian kurang dari sama dengan, kurung buka, dan kita pakai kontif ya. Untuk ranknya, rank dari kontif ini kita pakai yang rank B4 sampai B19, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, semikolon, dan untuk kriterianya kita gunakan yang sel F13, absolutkan dan menekan F4 3 kali, kemudian kita tutup kurung 2 kali, semikolon, dan masih di value if true kita gunakan indeks ya. Kita gunakan indeks karena ini yang akan kita ambil adalah angsuran, jadi array-nya kita pakai C4 sampai C19, absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian semikolon, dan untuk row number-nya kita gunakan rumus small. Oke, kita gunakan rumus small yang array-nya kita pakai if ya. Kita gunakan if, logical test-nya kita ambil dari rank ini. Oke, B4 sampai B19, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, kemudian sama dengan ini ya. Oke, F13 ini juga sama, absolutkan dengan menekan F4 3 kali, kemudian kita kasih semikolon, dan untuk value if true-nya kita gunakan row ya. Kita gunakan row yang referensinya, nah ini ya, sel atau rank B4 sampai B19, absolutkan dan menekan F4 satu kali, tutup kurung, kemudian kurangi dengan row kembali. Kita kurangi dengan row kembali yang referensinya kita pakai sel B4, absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian tutup kurung tambah 1 ya. Kita gunakan tambah 1, kemudian tutup kurung, dan untuk key-nya kita gunakan columns ya. Kita gunakan columns yang array-nya kita ambil masih sama seperti tadi, G13 sampai G13. G13 sampai dengan G13, kemudian ini kasih simbol dolar di depan atau menekan F4 3 kali ya. Oke, tutup kurung 3 kali, semikolon, kemudian untuk value if false-nya tanda petik, tutup kurung, ctrl shift enter. Nah, sudah muncul 770.000 untuk Andi. Kita copy ke samping dan copy juga ke bawah sampai ujungnya. Oke, sudah muncul semua untuk Andi, Budi, Cecep, dan Dedi. Masih sama semua, jadi kita coba apakah ini berfungsi. Kita hilangkan dulu ini. Nah, benar ya. Di sini angsuran keempatnya juga hilang untuk Cecep karena kita menghapusnya ya. Oke. Untuk plafon kita akan mengambilnya dari tabel daftar pinjaman, jadi sama dengan kemudian kita gunakan if lagi. Sama strukturnya seperti di nomor urutnya, kita gunakan if dan is blank. Oke, if is blank, untuk value-nya juga masih sama, kita gunakan yang nama nasabah. Jadi untuk memastikan jika nama nasabahnya kosong, maka rumusnya juga tidak akan ditampilkan atau hasilnya tidak akan ditampilkan seperti itu ya. F13 tutup kurung semikolon, tanda petik semikolon, kemudian untuk value if false-nya baru kita gunakan VLOOKUP. VLOOKUP yang lookup array-nya ini ya, sel F13, kemudian semikolon, dan table array-nya seperti yang saya bilang di awal pakai tabel daftar pinjaman. Jadi kita blok sampai sini F4 sampai H7, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, kemudian semikolon. Nah, untuk kolom indeks number-nya karena 1, 2, 3 karena kita mengambil plafon berarti kolomnya 3 ya. Kemudian semikolon, dan ini kita gunakan true atau 0 karena angkanya harus pasti seperti itu ya. Oke, tutup kurung 2 kali dan enter. Nah, sudah muncul untuk plafonnya Andi itu 7.700.000. Kita copy ke bawah. Nah, 7.700.000, dan untuk Budi 5.200.000 benar.
Kemudian untuk Cecep 5.800.000 juga benar, dan yang terakhir Dedi 6 juta. Oke. Sekarang kita tinggal menghitung sisa pinjamannya. Jadi angsuran atau plafon dikurangi angsuran ya. Dikurangi jumlah angsuran. Oke. Langsung saja sama dengan, kemudian kita gunakan if. Masih sama seperti tadi, kita gunakan is blank juga. Is blank yang value-nya juga sama ya, F13. Oke, tutup kurung, kemudian semikolon, tanda petik untuk value if true-nya, semikolon kembali. Nah, baru untuk value if false-nya kita gunakan sel K13 dikurangi. Nah, dikurangi sum ya, karena kita akan menjumlah angsuran ke-1 sampai angsuran ke-4. Jadi gunakan sum, baru kemudian di blok ranknya G13 sampai J13. Oke. Kalau sudah, tinggal tutup kurung 2 kali dan enter. Nah, sisa pinjamannya berarti untuk Andi ada 4.620. Oke. Sudah muncul semua. Untuk Andi sisa pinjamannya 4.600 dari plafon 7.700. Kemudian untuk Budi, kita lihat Andi 770, ini juga Andi, dan Andi, ada 4 ya. Angsuran keempat, jumlahnya ketika dikurangi plafon, maka tinggal sisa pinjamannya 4.620. Seperti itu ya. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.